Halo, selamat malam semuanya, Sobat Ilmu. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain, kita tunggu terlebih dahulu nih ya. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk join ke live Cari Ilmu. Untuk hari ini kita bakal bahas. Halo semuanya yang sudah join, halo selamat malam. Gimana? Hamin 1 menuju weekend, hari Jumat. Apakah semangat atau ngantuk? Gimana nih Sobat Ilmu nih? Ngantuk atau semangat nih untuk mencari ilmu nih? Apalagi hamil 1 weekend dari pagi banget ya. Dari pagi udah hujan di tempat aku. Kalau misalnya di Sobat Ilmu gimana nih? Aman kah? Atau gimana? Bisa diinfoin nih di kolom komentar ya. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Semangat, kata kakak Bekroli. Nah, yang lain gimana nih? Ngantuk kah atau semangat nih? Kita sambil menunggu teman-teman yang lain join terlebih dahulu ya. Oke, halo untuk teman-teman yang baru join ya. Oke, sebelumnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin aku Nadia yang akan menemani teman-teman semua atau Sobat Ilmu nih selama 1 jam ke depan. Dan juga teman-teman, sebelum itu kita bisa perkenalan terlebih dahulu nih sama siapa itu Cari Ilmu. Nah, Cari Ilmu itu sendiri tuh merupakan solusi pelayanan terpadu yang menyediakan berbagai macam pelatihan nih, seperti training, workshop, dan juga webinar. Yang pastinya nih ya, tentunya dibawakan oleh trainer kita yang sangat luar biasa, yang ahli dalam bidangnya, yaitu ahli dalam teori maupun praktisi. Maksudnya tuh apa sih? Jadi, trainer kita tuh sudah berkecimpungan secara langsung nih di bidangnya masing-masing. Coba nih, mantap, semangat karena dia. Waduh, semangat juga Kakak Intan, semangat pagi. Waduh, semangat Mas Marco. Coba kita lihat lagi nih komen-komennya. Gerimis Kak, iya di tempat aku juga baru hujan sih, baru hujan lagi nih dari pagi hujan. Gitu. Di tempat yang lain gimana nih? Di tempat yang lain hujan juga kah? Mendung-mendung gitu? Oke, sambil menunggu teman-teman lain, kita juga bisa ngobrol terlebih dahulu ya. Sambil nanti, halo Mas Boris. Nanti sambil menunggu teman-teman yang lain, aku mau nanya nih sama teman-teman. Kan hari ini hari Jumat ya, Hamin 1 menuju weekend. Kira-kira teman-teman semua udah nyiapin apa nih buat weekend hari Sabtu besok? Apa rencananya di rumah aja, Netflix and chill, atau gimana nih? Lampung hujan kak. Oke, mendung manja kak. Iya betul banget nih, mendung manja, enak banget nonton Netflix sambil makan Indomie ya. Yang lain gimana nih? Mendung juga kah? Hujan juga kah? Di tempat aku sih hujan tadi ya. Weekend nganjak gunung. Waduh seru banget. Gunung mana tuh kalau boleh tahu? Hai, halo teman-teman yang baru join. Halo, mager di rumah aja. Oke, mager di rumah aja sama aja sih. Kayaknya aku juga rencananya mager di rumah aja. Tapi kalau misalnya diajak pergi, ada yang ngajak pergi ya udah. Datang event Sukor kak. Nah betul banget. Besok ada event Sukor. Jangan lupa pada datang ya. Udah pada daftar belum nih? Kalau misalnya event Sukor apa sih kak? Nah cek aja dulu di Instagram kita, di sosial media kita di @cariilmu.co.id. Udah pada follow belum nih? Udah pada follow belum nih? Udah nonton live taunya belum pada follow nih cariilmu.co.id biar gak ketinggalan informasi. Nonton Netflix kak, enak hujan-hujan. Nah betul banget nih. Oke, sambil bentar aku mau ngesematin. Nah, udah dong kak. Oke, mantap. Bentar ya. Oke, itu yang disematin nih. Jadi buat teman-teman atau sobat ilmu yang ketinggalan informasi kayak, Kak, kemarin aku mau ikut prakerja 2023 tapi ketinggalan informasinya. Terus atau kayak, Kak, aku mau daftar tapi kok nggak keterima-terima ya? Nah, daripada buat ketinggalan atau biar pasti keterima, mending join ke grup yang udah aku sematin ya linknya ya. Nanti di grup WhatsApp itu nanti kita bakal sharing-sharing, terus diskusi sama teman-teman prakerja yang lain. Jangan lupa join ya. Dan juga nih ya Sobat Ilmu, kita ada program namanya Cari Ilmu Academy. Apa sih namanya Cari Ilmu Academy itu?
Jadi, Cari Ilmu Akademi itu akan membantu kalian untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Benefitnya itu aja kah? Enggak dong. Jadi benefitnya ada yang lain nih. Benefitnya apa lagi sih? Yang pertama, kalian bisa mendapatkan wawasan tentang dunia kerja, baik di industri yang kalian minati atau di lintas industri. Dan juga yang kedua, kalian akan dapat bekal persiapan nih untuk skill apa aja sih yang dibutuhkan di tahun 2024. Dan juga yang ketiga, kalian akan juga mendapatkan sertifikat. Dan yang paling pentingnya nih, kalian juga akan mendapatkan informasi untuk peluang karir. Untuk info lebih lanjut, boleh banget ya follow Instagram kita di @carilmo.co.id. Oke, kita lihat. Waduh, udah banyak nih yang join ya. Halo teman-teman yang baru join ya. Nonton Netflix kak, enak hujan-hujan. Waduh, rekomendasi dong film Netflix apa nih yang seru nih. Aku lagi bingung banget, banyak kayak bingung mau nonton apa gitu, karena kayak seru semua. Kira-kira ada nggak nih yang seru nih? Ada rekomendasi dari Sobat Ilmu? Oke, tadi aku udah memperkenalkan Cari Ilmu itu apa, tapi belum memperkenalkan lebih lanjut nih dengan si Cari Ilmu. Itu siapa sih? Jadi, Sobat Ilmu, setiap modul nih yang dimiliki oleh Cari Ilmu tuh memiliki 3 indikator penting. Apa aja sih? Yang pertama, personalize. Jadi kami menyediakan modul pelatihan tuh sesuai kebutuhan pencarian kerja saat ini. Yang kedua, customize. Yang artinya setiap modul dan juga pelatihan itu disesuaikan kondisi unik baik dari perusahaan maupun karyawan. Dan yang terakhir nih, impactful. Jadi setelah training nih ya, para peserta tuh dapat memberikan pertanyaan ke materi terhadap trainer melalui grup Telegram maupun Instagram. Jadi nggak kayak anak hilang gitu deh. Oke, dan juga Cari Ilmu sudah terintegrasi atau afiliasi dengan beberapa perusahaan seperti cariilmu.co.id, lalu berubah.id, Buat Izin, Coach Ichan, Live BJ, berubah.id, Sipreneur Academy, HR Learning, dan juga SUI. Dan jangan lupa prakerja. Jadi, Cari Ilmu tuh sudah melaksanakan corporate dan juga public training nih. Dengan siapa aja sih? Yang pertama tuh dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lalu ada juga Indofood dan juga lain-lain yang Sobat Ilmu bisa cek langsung di sosial media kita ya. Boleh banget di follow, habis itu di stalk-stalk, karena banyak banget informasi-informasi serunya. Oke, Sobat Ilmu, gimana? Oh ya, jangan lupa untuk nih ya join ke grup WhatsApp kita, karena di WhatsApp kita nanti bakal ada diskusi mengenai prakerja tahun 2024. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk itu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tren bisnis digital marketing tahun 2024. Tahunnya bentar lagi, Desember. Apalagi hari ini tepat tanggal 1 Desember, jadi sebulan lagi kita bakal menyambut tahun baru. Dan Sobat Ilmu, nanti kita juga akan ditemani oleh trainer kita yang sangat luar biasa. Waduh, siapa tuh ya trainer kita atau pemateri kita pada hari ini? Yaitu Coach Ichan. Nah, sebelum kita menyapa-nyapa Coach Ichan nih ya, mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu oleh Coach Ichan. Siapa sih Coach Ichan itu? Jadi Coach Ichan ini merupakan founder dari Cari Ilmu dan juga menjadi konsultan bisnis dan marketing dari perusahaan besar maupun UMKM di berbagai industri. Dan memiliki sertifikat profesional di berbagai bidang, khususnya di bidang marketing maupun di bisnis. Gimana nih, pada penasaran nggak tentang materi hari ini? Tren bisnis digital marketing tahun 2024. Pada penasaran nggak nih? Pada penasaran nggak? Maaf, link WA-nya di mana? Link WA-nya sudah aku sematkan ya, yang di bit.ly/informasi prakerja 2024. Atau Sobat Prakerja atau Sobat Ilmu bisa cek di bio Instagram kita. Di situ ada link, bisa langsung join. Oke, gimana? Udah pada penasaran tentang materi hari ini? Tentang tren bisnis tahun digital marketing tahun 2024? Oke, kata Mbak Luki penasaran kak. Yang lain gimana nih? Penasaran gak nih sebelum kita panggil Coach Ichan-nya? Baru Mbak Luki doang kah yang penasaran nih? Yang lain gimana? Penasaran? Oke, langsung saja kita invite terlebih dahulu ya Coach Ichan-nya. Oke. Waduh, pada penasaran ya? Sebentar kita tunggu terlebih dahulu nih untuk Coach Ichan join live. Nah, sambil menunggu Coach Ichan, bisa banget ya diingatkan kembali bahwasannya kita ada Cari Ilmu Academy nanti yang akan membantu Sobat Ilmu untuk mempersiapkan diri di karirnya nanti.
Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya. Halo, untuk sahabat prakerja, untuk sahabat ilmu yang baru join. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, gaskan. Oke, ditunggu sebentar ya. Halo, untuk sahabat ilmu nih yang baru join ya. Jangan lupa sahabat ilmu untuk join ke grup WhatsApp. Karena nanti kita akan bahas banyak banget hal-hal seru di Prakerja 2024. Nanti juga bakal di-spill dikit sama Coach Ican nih. Penasaran Kak? Oke, sebentar ya. Kita tunggu terlebih dahulu nih. Gimana caranya Kak? Apa tuh? Gimana caranya? Join aja langsung nih. Penasaran banget. Nanti kalian buka profile di Cari Ilmu. Di situ juga ada linknya. Linknya bisa langsung join ke grup WhatsApp. Nanti kita bakal diskusi banyak banget mengenai prakerja tahun 2024. Gitu ya. Hari ini kita bahasnya tren bisnis digital marketing 2024 ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, buat sobat ilmu yang punya pertanyaan bisa disiapin karena nanti kita bakal ada sesi tanya jawab yang beruntung bakal aku tanya secara langsung ya. Jadi siap-siap aja nih. Oke, sebentar ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Hai, halo sobat ilmu yang baru join. Gimana nih? Pada di mana? Pada di rumah atau masih di jalan? Atau mau keluar, baru mau keluar nih? Gimana nih? Oke, sebentar ya. Sobat ilmu kita tunggu Coach Ishan dulu buat join. Nanti kita akan bahas apa sih tren bisnis ya. Coba yang penasaran nih tren bisnis digital marketing tahun 2024. Kira-kira teman dari sobat ilmu semua udah tahu belum mau nanya tentang apa nih? Karena nanti kita ada sesi Q&A dan sesi Q&A itu nanti pertanyaan yang beruntung nih, penanya yang beruntung nanti bakal aku tanyakan langsung nih ke Coach Ican. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Hai, halo sobat ilmu yang baru join ya. Halo. Oh ya, untuk sobat ilmu, untuk apa sih yang aku sematkan itu? Jadi itu tentang grup prakerja 2024. Jadi sobat ilmu semua, nantinya kalau misalnya takut ketinggalan nih, kayak prakerja 2023 ketinggalan, atau kayak, kok aku nggak keterima ya di prakerja 2023. Nah, bisa banget nih sobat ilmu untuk join ke grup WhatsApp kita, nanti kita bakal diskusi bareng ya. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya, sabar ya, Sobat Ilmu sebentar. Siapin aja dulu pertanyaan-pertanyaan yang menarik.
Nanti bakal aku tanyakan secara langsung. Oke, sadar ya, kita tunggu terlebih dahulu nih, Sobat Ilmu. Oke, kira-kira nih Sobat Ilmu, jangan lupa untuk join grup WhatsApp dan juga jangan lupa nih ya Sobat Ilmu, Kak kalau misalnya ikut gelombang selanjutnya kapan? Nah, info lebih lanjut mendingan langsung aja join ke grup WhatsApp kita yang udah aku sematkan ya, yang bit.ly itu. Kenapa? Karena nanti bakal ada informasi-informasi nih gelombang selanjutnya kapan, lalu nanti akan gimana tata caranya dan juga lain sebagainya. Hai, halo. Nah, daripada takut ketinggalan, mendingan langsung join ke grup WhatsApp kita ya. Sudah join? Oke, mantap. Kalau gak ganggu, kenapa ya Kak kira-kira? Nah, nanti bakal diskusi nih bareng-bareng sama Sobat Ilmu di grup WhatsApp ya. Gak sabar banget. Oke, sabar ya. Oke, halo, Kak Cica. Halo, Assalamualaikum. Akhirnya ya, join juga. Iya, setelah tadi ada sedikit masalah ya, Coach. Akhirnya pakai akun pribadi nih yang M. Irsan. Nggak tahu tadi yang Coach Icannya nggak bisa. Apa kabar nih, Nadia dan teman-teman Sobat Ilmu, Sobat Prakerja? Alhamdulillah baik, Coach Cica sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini kondisinya lagi hujan. Sama nggak hujan? Sama Coach, tapi aku baru reda sih di tempat aku. Oh, udah reda ya? Oke. Oke, Coach Ichan, langsung aja nih ya, Coach Ichan. Tadi kan aku udah menjelaskan Coach Ichan sebagai founder Cari Ilmu. Mungkin bisa di-spill lagi atau dijelaskan lagi nih, Coach Ichan, dari awal karir sampai pendirian founder Cari Ilmu. Silakan. Oke, perkenalan lagi ya. Gak usah lah ya. Udah inilah ya. Tadi udah dikenalin, thank you. Oke, singkat aja deh ya, singkat aja. Oke, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya dengan Muhammad Irsan, biasa dipanggil Coach Ican. Ini pakai akun pribadi M Irsan. Jadi sebenarnya akunnya ada 3 ya. Akunnya ada 3, ada yang M Irsan, ada yang Coach Ican, sama ada yang Irsan. Yang musik ya. Jadi saya founder dari Cari Ilmu sekaligus trainer, pengajar dari cari lembaga pelatihan yang namanya Cari Ilmu. Kita besar di prakerja, di corporate segmen juga gitu ya, dan saya pengajarnya di bidang digital marketing, pemasaran digital. Kenapa saya merasa perlu atau menggeluti dunia pemasaran digital? Karena sekarang tuh udah era ini ya, era digital pemasaran ya. Kalau nggak belajar atau menguasai ilmu ini kayaknya susah nih untuk berkembang atau bertahan di kerasnya persaingan kompetisi bisnis gitu, Mbak Nadia. Oke, berarti cocok banget dong sama materi yang akan dibawakan hari ini ya, Coach. Tren bisnis digital marketing tahun 2024. Nah, pas banget nih. Kita bahas nih 2024. Karena ini udah tinggal ngitung hari ya. Kita ke 2024 udah berapa hari lagi nih? Ini sekarang udah tanggal 1 Desember nih. Jadi, waduh, sebulan lagi udah berganti tahun. Berganti umur juga. Wede. Yang ulang tahun Desember tuh pasti ada ganti umur nih. Wah, jadi kode tuh, Coach. Kode, kok tahu sih? Kode ya, iya. Karena mau ulang tahun. Oke, Nat. Kita langsung bahas aja kali Coach mengenai materi nih tentang tren bisnis digital marketing tahun 2024. Tapi karena ini hari Jumat, santai aja lah ya. Maksudnya bahasnya yang simpel-simpel aja lah. Ya nggak sih? Mungkin skill-skill gitu ya, Coach, tips and trick. Iya. Oke, jadi yang pertama nih, Coach, sebenarnya apa sih yang akan menjadi tren bisnis di tahun yang mendatang nih, 2024? Nah ini mungkin lebih ke pendapat pribadi dan ini ya, ngelihat dari yang akhir-akhir ini aja gitu. Kalau gue lihatnya pastinya yang namanya dunia bisnis, terutama UMKM dulu ya, usaha mikro kecil menengah, pasti nanti akan bermunculan UMKM baru
gitu. Kenapa lebih banyak muncul UMKM baru? Karena gue ngelihatnya persaingan kerja itu udah semakin sulit ya. 2023 kita udah lihat ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK gitu ya. Dan ini pasti terus berlanjut di 2024 gitu, di mana tentunya jumlah angkatan kerja itu nggak sebanding gitu ya. Jadi pasti lebih banyak yang lulusan angkatan baru dibandingkan lowongan pekerjaan itu sendiri. Jadi mau nggak mau, akhirnya nih para Gen Z gitu ya, para lulusan baru tuh mau nggak mau minatnya pasti lebih banyaknya ke dunia usaha UMKM gitu. Nah kalau kita ngomong jumlah pebisnis UMKM di Indonesia tuh dibandingkan dengan negara-negara lain tuh masih jauh lebih kecil gitu ya. Kita saat ini tuh sekitar 3%-an gitu. Sedangkan kalau negara-negara lain ya, apalagi negara maju itu udah double digit gitu ya, udah 10% ke atas. Nah, kita masih 3%-an gitu. Jadi bisa dibilang pastinya bisnis UMKM ini akan menjadi pilihan bagi para lulusan baru atau bahkan orang-orang yang baru kena PHK gitu ya, yang mau nggak mau harus berbisnis gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bisnis apa nih yang bagus gitu ya? Tentunya kan bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dibutuhkan gitu ya. Bisnis yang bermanfaat buat banyak orang. Nah, 2024 kayak gimana? Nah, kalau yang pasti, kalau kita beranjak dari isu-isu beberapa bulan belakangan inilah gitu ya, kan banyak sekali isu tentang penutupan gitu ya, penutupan e-commerce gitu ya, TikTok Shop misalkan gitu, yang dimana diakibatkan dikarenakan persaingan harga gitu ya, yang kurang baik, apalagi yang dibandingkan antara online, offline dan sebagainya. Terus kemudian juga banyak juga yang tidak bisa bersaing karena lemah digitalisasinya, ya tidak mengerti pemasaran digitalnya dan sebagainya. Nah, itu kalau saya lihatnya tahun depan itu bakal lebih banyak bisnis-bisnis yang arahnya tuh ke arah service, pelayanan, dibandingkan yang jualan produk gitu. Nah, ini sebenarnya hal yang baik karena biasanya pebisnis pemula ya, kalau harus milih nih ya, atau untuk belajar dulu yang awal-awal tuh memang baiknya tuh di service, pelayanan, jasa gitu ya. Kenapa? Karena pastinya akan lebih mudah dalam hal tidak perlu adanya kebutuhan modal, penyediaan barangnya, pengadaan barangnya gitu ya. Dan secara tingkat resikonya tentunya lebih rendah gitu untuk yang jasa dibandingkan yang barang gitu. Ya, jadi nanti jasa-jasa kayak apa nih terkait digitalisasi ya, mau itu jasa sosial media gitu ya, atau jasa training ya, jasa ya ini deh, jasa olahraga misalkan, senam, apapun itu yang berhubungan dengan jasa, itu menurut saya akan tetap dibutuhkan dan bertumbuh subur di tahun depan gitu. Nah, selain itu, kalau yang berhubungan dengan produk masih ada nggak? Ada, yang pasti yang sehari-hari. Kalau saya ngelihatnya kayak kalau tren 2024 ya sama aja, bisnis yang sehari-hari kayak makanan terutama ya, makanan minuman itu udah pasti akan terus berlanjut gitu. Itu karena daily needs gitu ya. Tetapi yang mungkin yang sifatnya jarang dipakai atau yang average ticket size-nya atau jumlah harga barangnya tinggi-tinggi itu mungkin nggak berlaku lagi gitu. Maksudnya kurang diminati gitu. Lebih banyak yang diminati adalah yang lebih ke keperluan sehari-hari, termasuk yang pelayanan service tadi dan yang berhubungan dengan dunia digital tentunya. Ya, yang berhubungan digital termasuk dalam hal pemanfaatan AI ini kayaknya akan terus berlanjut gitu. Kalau kita ngobrol soal tren ya, kalau dulu kayak tren-tren tahun-tahun lalu sebelumnya itu kan ada tren kayak metaverse gitu ya. Terus kemudian ada tren FOMO-FOMO-nya Bitcoin gitu kan. Nah, terus akhirnya tahun ini kan trennya AI ya, artificial intelligence gitu. Nah, kayaknya tahun depan AI ini terus berlanjut nih. Ya, jadi nggak FOMO nih, nggak FOMO kayak yang tren-tren sebelumnya gitu. Jadi pemanfaatan teknologi AI di dalam bisnis, terutama bisnis UMKM ini harusnya terus berlanjut juga gitu, supaya bisnisnya tetap efektif, efisien, tetap lebih murah gitu ya, tetap lebih secara profit itu bisa dijagain gitu ya, lebih tebel gitu karena cost-nya atau biayanya lebih efisien gitu. Itu sih paling.
Oke nih Coach, tadi juga ada beberapa yang tanya nih, kalau misalnya cocok untuk 21 tahun nih apa? Nah nih Coach, pertanyaan saya nih. Nah sebagai pembisnis pemula nih, kira-kira faktor apa aja sih yang bisa menentukan kayaknya bisnis ini bakal cuan deh, atau punya peluang nih di tahun 2024? Kira-kira dari Coach apa nih? Oke, kalau kita ngomong bisnis pemula kan tadi udah dikasih hint-hintnya tadi kan. Tadi yang pelayanan atau yang atau berhubungan dengan service tadi ya, service, jasa atau yang daily needs gitu. Tetapi kalau kalau pilihan kan banyak nih. Nah, kita sesuaikan aja dengan apa yang kita suka dan kuasain gitu ya. Jadi yang kita suka tuh apa, yang kita kuasain apa gitu. Jadi misalkan oh saya sukanya misalkan dengan dunia fashion gitu ya, karena saya suka ngedesain gitu. Ya tekunin gitu ya, tekunin sampai menjadi yang ahli gitu. Nah, atau misalkan oh saya sukanya misalkan memasak gitu ya. Ya udah akhirnya tekunin itu gitu. Jadi balik lagi kalau kalau mau berbisnis itu tentunya kita lihat juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari luar tadi, yang jadi tren, yang dibutuhkan tadi ya. Nah, tapi juga jangan lupa lihat faktor internal dari dalam. Nah, faktor dari dalam itu ya tentunya apa yang kita suka dan apa yang kita kuasain gitu. Nah, kalau itu matching ya, atau bertemu ya antara faktor dari luar dan faktor dari dalam, itu bisnisnya harusnya lebih kuat ya, bisa terus bertumbuh, lebih sustain gitu. Seperti itu. Jadi kalau saran saya mulai aja dari apa yang kita suka dan kuasain juga gitu kalau mau berbisnis gitu. Oke, tadi kan kita sudah membahas nih, kita sudah menentukan mau bisnis apa. Dan selanjutnya langkah apa nih Coach yang harus kita lakukan? Mungkin dari Coach Ican sendiri, punya tips and trick sebagai pembisnis pemula setelah menentukan, oke, aku mau jualan A nih, atau bisnis A. Nah, langkah selanjutnya itu apa Coach? Langkah selanjutnya ya tentunya ngelakuin riset itu paling penting tuh ya, ngelakuin riset ya, kita pelajari marketnya, pelajari kompetitornya, terus kemudian bikin konsep bisnisnya ya, kita bikin konsep bisnisnya di mana konsep bisnis itu adalah bagian yang paling penting dalam key resource atau sumber daya. Jadi bukan uang, bukan modal uang maksudnya, tetapi adalah konsep ya, konsep ide bisnis yang mau dijalankan, mulai dari siapa target segmennya, value proposition atau keunikan produknya mau seperti apa, cara pemasarannya seperti apa gitu ya, siapa yang menjadi bisnis partner, aktivitas. Nah itu kita sebutnya 9 business canvas ya, atau business model creation, BMC. Nah itu contoh dari konsep bisnis ya, setelah ngelakuin riset tadi ya, riset pasar maupun riset kompetitor. Nah kalau sudah, nah berarti mulai jalankan tuh, mulai dari yang namanya cari bisnis partner yang melengkapi kita, perkuat sumber dayanya, misalkan tempatnya di mana gitu kan, terus kemudian terkait pemasarannya akan dipasarkan lewat mana, ya sosial medianya apa gitu. Nah itu baru di satu persatu dijalankan gitu. Nah tentunya semuanya itu harus dilakukan secara step by step, dalam artian dimaknai bisnis itu tuh jangka panjang gitu ya, maraton gitu ya. Tetapi yang paling penting itu sebenarnya adalah tahu siapa target segmen, customernya siapa, dan keunikan atau yang menjadi pembeda dari bisnis kita tuh apa. Nah itu adalah ide bisnis sekali lagi. Makanya riset ya, kalau menurut saya riset dan mindset. Nah itu enak tuh ngomongnya, riset dan mindset. Nah itu yang terpenting untuk di awal, mindset bisnis dan risetnya. Oke, baik Coach. Kita langsung nih, setelah punya bisnis, kita udah riset, apakah memang digital marketing sepenting itu Coach untuk tahun depan nih? Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomong digital marketing, kayaknya saya juga sebenarnya udah cukup bosen ya. Dalam artian bosen itu kayak sekarang tuh udah bukan sesuatu yang ajaib lagi gitu. Kalau menurut saya tuh digital marketing tuh udah bukan ilmu pilihan, tapi udah jadi wajib gitu ya. Istilahnya tuh hukumnya tuh udah hukum wajib gitu sebagai pebisnis untuk menguasai ilmu ini. Bahkan nggak cuma menguasai, tapi terus keep update gitu ya. Terus keep update terkait channel-channel atau gimana caranya supaya lebih efektif, efisien lagi gitu ya. Nah, kalau kita ngomong soal tadi ya, pentingnya skill apa gitu dalam mempunyai bisnis, nah tentunya antara produk sama marketing ini adalah sesuatu yang saling melengkapi gitu ya. Tentunya kalau mau bisnisnya bagus, salesnya bagus, perlu produk yang bagus. Nah, produk yang bagus tentunya perlu ada marketing yang bagus gitu ya.
Jadi ini emang saling melengkapi gitu. Nah, untuk bisa tadi sekali lagi bisnisnya sukses, tentunya tadi marketingnya atau digital marketingnya ya harus tepat ya. Jadi di sini tentunya nggak boleh boncos ya istilahnya ya, nggak boleh bocuan gitu atau rugi gitu ya, atau ya tadi boncos tadi ya. Jadi penting ya kita sebagai pemilik bisnis atau pebisnis pemula itu yang namanya hati-hati banget sama yang namanya jagain biaya cost gitu. Jadi makanya kenapa kalau dalam bisnis tuh mulai aja dulu, tapi juga pelan-pelan gitu ngeluarin cost biayanya. Apalagi kalau biaya pribadi gitu ya. Nah makanya bisnis yang baik juga adalah bisnis yang penuh dengan kalkulasi resiko gitu. Ya jadi jangan asal hajar gitu ya, tapi totalnya nanti akhirnya malah boncos tadi atau rugi tadi gitu. Oke, berarti emang kayak udah hal wajar ya. Berarti emang penting banget nih penggunaan digital marketing untuk bisnis di tahun 2024 ya, Coach. Iya pastinya tadi yang seperti saya bilang karena itu mesinnya ya. Jadi mesin untuk mendapatkan sales kan salah satunya dengan marketing dan ada satu lagi istilahnya branding gitu ya. Nah, kalau branding itu beda lagi tuh ya. Kalau branding itu adalah gimana caranya produk kita atau brand kita tuh gampang diingat ya, diingat sama orang lain gitu sampai akhirnya kita menjadi top of mind atau pilihan pertama dari customer kita gitu. Nah, itu saudaraan lah ya antara branding sama marketing. Cuma memang bedanya kalau branding itu lebih jangka panjang lagi. Nah, kalau marketing ya memang identik dengan yang short term, yang dengan jangka pendek gitu ya. Nah, itu bisa yang organik ya, yang lewat konten gitu ya, atau yang sifatnya berbayar, mau itu iklan atau pakai KOL, endorse gitu ya, paid promote. Nah, itu adalah contoh-contoh dari digital marketing. Tapi di luar itu luas banget tentunya. Ya, ada website SEO, ada email marketing, ada e-commerce marketing, ya, ada social media marketing tentunya, dan itu tentunya dicari ilmu tiap modul-modulnya tuh ada tuh, ya. Jadi belajar tentang website SEO, belajar tentang konten, belajar tentang bikin graphic desainnya, ya, belajar tentang bikin iklannya, ads-nya gitu. Nah, jadi cukup luas dan spesifik satu-satu, termasuk copywriting-nya, tulisannya. Nah, itu ada spesifik copywriting aja gitu ya. Nah, jadi ya makanya memang sebagai ini fresh graduate ya, lulusan baru atau yang mau berpindah kuadran jadi pebisnis itu wajib banget menguasai ilmu digital marketing. Nggak akan rugi lah gitu menguasai ilmu ini. Oke, mungkin karena penting banget nih Coach, boleh dari Coach sendiri bagaimana sih strategi bisnis menggunakan digital marketing khususnya untuk nanti di tahun yang akan mendatang nih, di tahun 2024. Oke, strateginya tentunya ada dua, ada yang organik yang tidak bayar sama yang berbayar, yang iklan. Kalau yang organik tentunya bisa lewat konten ya, kan sekarang istilahnya konten is a king gitu ya. Konten adalah rajanya gitu, apalagi kalau rame gitu ya. Dari konten organik dapat awareness-nya, dapat perhatian orang, terus akhirnya orang kepo, penasaran, beli dan sustain, belinya berkelanjutan gitu ya, sustain itu. Nah, tentunya kita maunya begitu ya, punya tim sosial media di mana setiap posting kontennya tuh FYP gitu ya istilahnya ya, for you page kalau untuk yang TikTok atau yang viral di depan gitu ya, awareness. Nah, itu tentunya harapannya semua brand seperti itu gitu ya. Tetapi tentunya organik itu bisa aja lama ya, karena ya untung-untungan juga kan untuk bisa menjadi konten yang ramai gitu ya. Tentunya harus dibantu dengan strategi yang berbayarnya ya kalau di pemasaran. Nah, strategi yang berbayar itu ada macam-macam tadi ya, ada yang iklan, kemudian ada juga yang bayar KOL, selebgram gitu ya, paid promote dan sebagainya. Nah, tentunya kalau yang berbayar diharapkan ya kita maunya adalah efektivitasnya itu tinggi sekali gitu ya. Makanya ada istilah-istilah tuh kayak misalkan ROAS, return on asset gitu ya. Jadi ngelihat berapa total pendapatan yang dihasilin dari iklan dibagi biaya iklannya ya. Nah, itu semakin tinggi semakin bagus gitu ya. Atau kita lihat dari sisi berapa biaya cost per resultnya. Nah, itu macam-macam, ada cost per klik ya, biaya per satu klik, ada cost per download, misalkan kita mau arahkan download aplikasi, atau cost per leads ya, dapetin satu leads form gitu. Nah, itu kita mau misalkan rendah-rendahnya gitu. Nah, itu
tentunya ada ilmunya juga ya. Gimana caranya supaya semakin lama biaya iklan kita tuh semakin murah, semakin efektif, efisien, dan benar-benar dapetin ini ya hasil yang dimau. Tapi tentunya itu harus diimbangi juga dengan faktor lain. Faktor lain dalam hal apa? Dalam kualitas produknya. Ya, jadi ini ada yang salah juga. Jadi jangan sampai dianggapnya marketing is everything dalam artian, oh ini kalau nggak laku dijual itu salah marketingnya. Belum tentu. Bisa aja ada faktor dari sisi produknya. Ya, misalkan produknya itu tidak cukup bersaing dengan kompetitor. Mungkin aja. Atau, oh ternyata kita lagi mau promote iklan ada diskon nih gitu. Atau materi promosi lain lah, mau gratis ongkir atau apapun itu gitu ya, atau bundling atau apa. Nah, tetapi ketika di-compare atau dibandingkan misalkan dengan kompetitor yang sejenis ya, yang dekat gitu, dalam artian segmennya sama misalkan, oh tapi ternyata lebih kurang, lebih sedikit atau kurang menarik dibandingkan kompetitor. Nah, itu bisa aja marketingnya udah bener, bawa traffic, tapi ternyata nggak closing karena ada faktor lain gitu. Ya, jadi makanya kenapa digital marketing tuh harus dekat atau menguasai yang namanya produk, ya. Dan nggak hanya produk sendiri, produk kompetitor juga. Ya, jadi makanya kenapa riset sekali lagi tadi di awal itu penting. Dan nggak cuma di awal, terus di riset. Termasuk kalau di dunia digital marketing, ketika beriklan terutama, itu riset terus tuh. Kompetitor A itu iklannya ada berapa ya? Ya, iklannya ada seberapa banyak, materi iklannya kayak apa gitu. Itu adalah suatu proses yang terus-menerus dan tidak terputus, dalam artian harus continue ya, harus berkesinambungan sampai akhirnya benar-benar mendapatkan angka yang paling optimal gitu. Paling murah maksudnya. Oke, jadi mengingat nih digital marketing penting dan juga ada strateginya nih. Nah, dari coach sendiri nih, dari cari ilmu sendiri, apakah ada peran? Sebenarnya tadi coach udah spill dikit sih, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nih, peran dari cari ilmu untuk dalam berbisnis maupun digital marketing. Oke. Jadi kalau yang nggak tahu nih sobat ilmu, sobat prakerja ya, kita tuh di cari ilmu udah dari 2018. Modul utama atau modul unggulan kita tuh di awal tuh adalah modul-modul pemasaran. Ya, jadi kita memang sebelum sekarang jadi ada 12 kategori ya, bahkan nanti mau ada 17 kategori ya. Di prakerja semakin kita lebarkan lagi kategori-kategori modul kita, itu awalnya hanya di pemasaran. Cuma memang dari sisi dunia atau kebutuhan dunia kerja atau kebutuhan dunia bisnis, itu memang yang paling dibutuhkan atau paling banyak diminati lah, kan kelihatannya dari jumlah yang diminati ya, itu memang modul-modul pemasaran. Nah, itu nggak bohong nih, memang itu yang paling diminati gitu ya, nggak hanya dicari ilmu tetapi juga di ekosistem ya, di ekosistem kartu prakerja gitu. Nah, makanya kenapa kalau dicari ilmu sendiri, modul pemasaran itu tentunya tidak bisa cuma ada satu ya. Jadi benar-benar kayak kita jumlah modul pemasaran tuh kayak ada belasan gitu. Ada bagian-bagiannya lagi tadi yang seperti saya udah sampaikan ya. Ada yang pemasaran digital dasar. Nah, ini kan biasanya saya sama Mbak Nadia nih ya, suka bareng nih ya kan, kita di situ. Ada juga kelas yang misalkan tadi ya, website, SEO, ada yang konten, graphic design, ada macam-macam. Ada yang spesifik ke IT bahkan gitu ya. Ada macam-macam. Kita jumlahnya ada berapa ya? Ada 58 modul untuk tahun ini. Kayak gitu. Nah, untuk materi-materinya nih, apa aja sih yang dipelajari coach? Apakah memang relate nih untuk bisnis dan juga digital marketing di tahun 2024? Oke, yang diajarkan tentunya setiap modul-modul di cari ilmu, terutama yang di prakerja, itu sudah memenuhi standar aturan dari kartu prakerja itu sendiri gitu ya. Ada yang berbasis misalkan SKKNI gitu ya, okupasi atau jenis pekerjaan tertentu gitu. Bahkan kalau dicari ilmu untuk pemasaran digital, kita sampai melihat memastikan modulnya itu seperti pengajaran, seperti sertifikasi yang BNSP punya gitu, yang biasanya 3 bulan gitu ya. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu ya. Ya, seperti itu contohnya gitu. Yang pasti memang tidak hanya sifatnya
pembelajaran satu arah, tetapi juga banyak interaktifnya, ada kuisnya, terus kemudian ada formative assessment, itu adalah kuis perpindahan tiap harinya berbeda gitu ya. Terus kemudian ada unjuk praktek mandiri gitu ya. Ada pre-test, ada post-test. Jadi itu dipastikan supaya memang kalau standar kualitas pengajaran di Cari Ilmu itu tinggi gitu ya, sehingga ketika orang lulus dari pelatihan itu benar-benar udah siap untuk bekerja atau setidaknya punya standar atau punya keahlian yang lebih dibandingkan sama orang-orang yang mungkin tidak tersertifikasi gitu. Ya, jadi itu bisa menjadi apa? Menjadi nilai jual ya, nilai jual para peserta yang sedang mencari kerja atau sedang mencari klien ya, nggak cuma cari kerja nih kan, cari klien misalkan mau jadi self employed gitu ya, pekerja lepasan, oh saya udah tersertifikasi gitu. Nah, itu bisa jadi unique proposition, jadi unique value juga buat para pembelajar, para pencari ilmunya gitu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A nih, tadi mendengar dari Coach Ishan bahwasannya menarik banget di kelasnya. Mungkin ada yang mau langsung daftar, Coach. Tapi sebelum itu, mungkin bisa spill dikit nih mengenai prakerja tahun 2024 tuh bakal kayak gimana sih, Coach? Tadi udah nanya nih, prakerja 2024 gimana ya? Mungkin dari Coach Ishan bisa spill dikit. Oke, yang pasti harus join dulu grupnya. Gitu ya, harus join dulu grupnya pertama. Terus kemudian kalau kita ngomong soal Prakerja 2024 tentunya akan lebih baik apabila kita dapat informasi resminya itu langsung ya dari manajemen pelaksana programnya Kartu Prakerja. Cuman saya lebih kayak meng-quotes apa yang sudah beredar informasinya di luar aja ya. Yang pasti pembelajaran tahun depan di 2024 akan sama seperti 2023. Yaitu ada yang namanya kita sebutnya skema normal. Ya, skema normal itu pembelajarannya itu ada lewat webinar ya, seperti saat ini, sama ada yang tatap muka langsung. Nah, plus ya ini karena udah beredar juga infonya ya, ini bisa saya sampaikan bisa juga nanti yang tahun depan tuh ada yang pembelajarannya lewat video ya. Karena memang mau menjangkau lebih banyak daerah lagi gitu. Karena ketika lihat dari tahun ini kan banyak sekali misalkan yang dari pelosok gitu ya, atau yang memiliki keterbatasan waktu nggak bisa ngikutin yang sifatnya langsung seperti webinar atau tatap muka ya. Jadi nanti akan ada seperti itu ya, yang kayak video yang tahun lalu. Nah, kalau terkait kapan, terkait besar insentif gitu ya, ya kita tunggu aja sih ya, karena bukan saya juga yang berhak ngomong gitu. Seperti itu. Oke, berarti biar nggak ketinggalan join ke grup WA-nya ya, Coach? Benar, jadi ketika ada informasi langsung tuh di-share. Oke, kita langsung lanjut aja nih ke sesi Q&A. Udah banyak banget yang nanya nih, Coach. Oke, pertanyaan pertama nih dari Kanovia. Coach, gimana ya caranya kita konsisten nih buat posting produk di sosmed? Karena aku kadang suka bingung gitu mulai dari mana. Padahal kadang di otak tuh banyak gitu idenya. Oke, yang pasti bikin perencanaan, itu udah paling bener deh. Jadi kalau misalkan kita nggak punya perencanaannya, cuman ada di otak aja, di kepala aja, ya akhirnya pusing sendiri gitu ya. Akhirnya kejar-kejaran sama konten gitu ya. Makanya namanya penting banget ketika punya brand, punya bisnis, punya atau apapun ya di sosial media, misalkan personal branding sekalipun, itu punya yang namanya content planning gitu ya, perencanaan konten. Ya nggak harus sebulan ke depan ya, setidaknya kalau nggak bisa sebulan, seminggu dulu deh gitu. Ya kalau belum bisa seminggu ya 3 hari ke depan lah gitu. Yang penting nggak kejar-kejaran gitu ya. Dan tentunya sekarang juga kan era sosial media itu berbeda juga dengan yang beberapa tahun yang lalu, di mana algoritma kan berubah-ubah ya. Nah kalau sekarang kita juga harus memahami setiap algoritma dari sosial media yang kita jalan atau yang kita punya, itu punya karakteristik yang beda gitu. Antara Instagram beda, TikTok beda, YouTube misalkan beda gitu ya. Jadi kita pelajari gitu ya, bedanya seperti apa. Bisa aja antara yang satu, oh yang satu nih butuh konsisten upload, posting, misalkan di TikTok gitu ya. Dan ini bisa menjangkau
untuk yang non-follower gitu ya. Nah, tetapi kalau yang di Instagram, oh dia harus fokusnya di Reels, yang video pendek dan nggak harus tiap hari, yang penting kontennya berkualitas, supaya algoritmanya itu bener-bener lihat bahwa konten kita rame, jadi di next postingan kita bakal dikasih ke segmen yang sama gitu ya. Yang penting kita konsisten gitu, konsisten. Nah, itu misalkan Instagram gitu. Jadi TikTok kita mau quantity, kalau Instagram kita maunya quality gitu ya. Nah, itu pelajari gitu ya, karena bisa aja bisa beda-beda, termasuk dalam hal jam posting, dalam hal yang ramenya kayak apa gitu ya. Jadi yang pasti tadi lakukan planning, itu paling benar, planning dan riset juga ya. Di riset dan dianalisis gitu. Jadi kalau udah tahu, oh yang ini jelek nih kontennya, ya nanti perbaiki ya ke depannya untuk diganti secara packagingnya ya. Kalau misalkan yang bagus ya diterusin, di-upgrade, ditingkatkan terus-menerus gitu. Tapi yang pasti lakukan perencanaan, karena life if you fail to plan, then you plan to fail. Nah, apa tuh? Kalau kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan tuh gagal. Nah, gitu kira-kira. Oke, dari Coach Chan sendiri nih, kan Coach Chan mulai ke content creator ya, Coach, aku lihat ya. Iya nih, content creator bener. Mungkin ada tips and trick dari Coach Chan untuk menghilangkan rasa malas itu, Coach. Ya gini sih, kalau content creator itu berarti lebih ke personal branding misalkan gitu ya. Kalau yang personal branding ya kurang lebih sama sih. Pastinya kalau posting itu kita harus paham dulu apa yang menjadi tujuan dulu deh. Ya tujuannya mau apa sih gitu. Nah, kalau misalkan tujuannya udah tahu, ketika capek, ketika males, akhirnya jadi rajin lagi biasanya gitu. Karena start with why-nya dapet, atau mulai dari kenapanya dapet gitu. Itu yang saya terapin sih gitu. Nah, yang pasti kalau misalnya ngerasa bosen, inovasi aja kontennya. Makanya kalau teman-teman lihat, ini kan yang M. Irsan sih udah pribadi aja sih. Ini karena tadi ada error. Kalau yang di Coach Ican tuh sekarang udah kayak bikin kayak package yang lucu-lucuan gitu. Jadi yang kayak ada inilah yang nggak cuma monolog gitu. Kenapa? Karena kan ngerasa bosen juga, pengen explore dengan gaya yang lain gitu. Nah, itu contoh lah gimana caranya untuk memitigasi atau mengeksplor supaya terjadi inovasi konten, supaya upgrade terus gitu secara quality. Nah, kayak gitu sih. Jangan lupa follow Coach Ican. Saya baru mau bilang, jangan lupa follow. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mbak Luki nih. Mungkin dari Coach Ican ada rekomendasi nggak buat bisnis yang punya modalnya dikit? Yang modalnya dikit paling enak sih sebenarnya service ya, atau jasa gitu ya. Jasa maksudnya, yang nggak stok barang gitu. Karena kalau emang yang bisnis barang tuh kayaknya sekarang untuk bisa bertahan tuh harus punya modal yang besar, terutama dalam marketingnya gitu ya. Jadi kita saingannya tuh kalau yang produk ya itu udah sama yang raksasa gitu ya. Jadi yang masih bisa bermain untuk yang baru atau yang modalnya minim gitu ya. Kalau menurut saya itu lebih ke jasa. Kenapa? Karena itu kan personalized banget, berbeda gitu ya. Jadi kita bermainnya lebih dari sisi kualitas ya, dari sisi kualitas pelayanan tadi ya, dari sisi personalized service-nya gitu. Jadi itu yang masih secara kompetisi mungkin bisa dapat kuenya gitu. Tapi kalau udah sifatnya produk gitu ya, apalagi produknya udah ada expired-nya gitu ya, terus bersaingnya sama yang produk-produk impor gitu kan, yang dari Cina gitu, yang dengan teknologinya tinggi, harganya murah banget, COGS-nya gitu ya. Nah, itu akan sulit kalau nggak punya modal yang besar untuk push promosinya gitu. Jadi ya untuk yang pemula lebih banyak bermain di yang jasa, karena secara profit marginnya juga lebih tebal, tetapi pastikan kita dari sisi value proposition atau keunikan produk layanan kita itu memang berbeda dengan kompetitor yang lain, atau punya keunikan lah, punya pembeda lah gitu. Ya.
Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Aura. Kalau misalnya bidang iklannya contohnya AdSense IG, kita terlalu berlebihan tapi income yang masuk tuh sedikit. Apakah perlu dikaji ulang AdSense tersebut atau harus ada orang yang handle nih di bidangnya, Coach? Oke, jadi udah coba ngelakuin ads gitu ya, ternyata misalkan hasilnya nggak sesuai gitu ya, walaupun ada penjualan tapi ternyata nggak sesuai. Taruhlah, misalkan contoh ya, keluarin biaya 1 juta tapi pemasukannya 500.000 gitu ya, jadi kan ROAS-nya tuh setengah tuh, 500.000 bagi 1 juta gitu ya, jadi kan malah rugi ya, boncos gitu. Nah, yang pasti pilihannya ada 2, mau belajar sendiri. Kalau belajar sendiri itu kalau kita punya waktunya, sama kita nggak punya uangnya, gitu ya. Itu bisa tuh belajar sendiri tuh. Tetapi kalau kita nggak punya waktunya, tapi kita ada uangnya, bisa kita meng-hire agency, ya, digital marketing agency, misalkan yang emang ads biasanya itu sistemnya ada sistem per proyekan gitu ya untuk nge-ads-nya gitu ya. Ada yang seperti itu atau bahkan ada juga yang sistem kalau misalkan dapat volume berapa mereka ngambil berapa persennya gitu. Itu ada juga yang seperti itu yang sifatnya kayak bagi hasil ya, di luar fee ya, di luar biaya tetap gitu. Ada agency yang seperti itu. Nah, kalau saran saya sih sebenarnya tergantung diri kita sendiri tadi ya. Tergantung waktunya, tergantung uangnya, udah gitu. Ya, kalau kalau misalkan punya waktu terus kemudian juga uangnya terbatas, modalnya terbatas ya sendiri aja gitu. Ya, dengan cara apa ya? Cari ilmu tadi. Upgrade sampai akhirnya benar-benar sering. Tapi banyak melakukan tes ya. Testing gitu. Jadi, oke, kita tes dulu contoh nih, beriklan di Instagram, target segmennya seperti ini. Loh kok cost per resultnya kok masih mahal ya? Coba di-tweak ya, diubah materi iklannya tadinya foto jadi video, diubah lagi dari sisi target segmennya lebih spesifik, ya lebih spesifik. Oh, cost per kliknya lebih murah lagi. Nah, bahkan nggak cuma cost per klik yang murah, tapi juga ada conversion ke sales, ada penjualan gitu ya. Jadi coba ini terus dipelajari terus tuh. Jadi sifatnya tuh kayak looping ya, kayak muter terus ya. Di plan, terus kemudian di do, kemudian di reset, kemudian di execute, balik lagi ya, plan terus, jadi looping dia. Jadi istilahnya itu remarketing ya, jadi di marketing ulang sampai ya memang mendapatkan hasil yang terbaik, yang efisien. Nah, kalau kita ngomong soal brand besar yang bermain di social media, di digital marketing maksudnya, itu mereka sampai kalau nge-launch iklan itu bisa ada ngelakuin A/B testing atau ngelakuin iklan dengan testing yang berbeda ya, dengan cara yang berbeda di waktu yang sama, tapi banyak iklan itu supaya tahu mana yang paling terbaik gitu. Dan itu bisa dilakukan bisa puluhan atau bahkan ratusan iklan sekali jalan gitu. Tujuannya apa? Supaya dapat yang paling murah gitu. Nah, itu akan terus-terusan tuh brand-brand besar terus ngelakuin itu. Ya, jadi bisa taunya di mana? Contoh itu bisa lihat dari Facebook Ads Library ya. Library itu perpustakaan ya. Jadi perpustakaan iklannya Facebook. Nah, boleh tuh di Google. Facebook Ads Library. Itu tinggal cari aja nama brandnya apa, nanti keluar semua iklan yang lagi running. Ya, jadi teman-teman bisa tuh lihat kompetitornya dari situ juga gitu. Ya, jadi ini kenapa jadi panjang ya? Padahal cuma nanya sendiri atau ambil agency. Jawabannya tadi tergantung waktu sama uangnya, udah gitu. Waduh, jadi seru banget nih Coach ya, pembahasannya melebar. Iya nih, udah hampir nggak kerasa, udah hampir sejam loh ini. Iya nih, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya, Coach. Boleh. Ini dari Kak Jason nih. Kalau misalnya menurut Coach Ican sendiri nih, jasa digital marketing di tahun 2004 bakal lebih gila lagi nggak sih persaingannya? Banyak banget, tapi jangan khawatir sih. Maksudnya, walaupun dari sisi penyedia jasanya makin banyak, tapi kebutuhannya juga banyak gitu. Ya, maksudnya yang membutuhkannya kan juga banyak gitu. Ya, apalagi bisa tuh di-create problem gitu. Wah, boncos terus gitu kan, daripada boncos beriklan terus, nggak tahu ilmunya, mending
percayakan aja ke yang ahlinya. Nah, contoh kayak gitu ya, maksudnya creating problem solution gitu ya. Ya pastinya selama dunia bisnis berjalan, apalagi di digital marketing ya, kebutuhan akan jasa social media agency, digital marketing agency ya, ads agency itu pasti akan ada terus gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu, karena itu, tapi ya balik lagi ya harus sadar bahwa itu udah jadi red ocean nantinya gitu ya, jadi industri yang padat gitu, yang banyak kompetitor gitu, tapi banyak juga customer-nya gitu. Nah, kalau di industri red ocean berarti caranya gimana tuh? Biasanya kalau udah banyak tuh biasanya udah main perang harga tuh nantinya tuh ya, pasti langsung ada yang ngemurah-murahin gitu ya. Mirip lah kayak dulu konsultan website gitu ya. Dulu mungkin pas waktu belum banyak harga mahal gitu ya, tapi ketika udah makin banyak akhirnya harga-harga website udah makin lama makin lebih nurun gitu ya. Banyak kompetisinya makin besar soalnya. Jadi itu wajar. Nah, makanya kalau mau berada di harga yang tetap tinggi misalkan, atau yang tidak menurunkan, ya berarti harus main kualitas gitu ya. Jadi oke, yang lain lebih murah tapi nggak jaminan kalau kita misalkan contoh harganya tetap tengah atau tinggi, tetapi kita ada jaminan kalau memang hasil iklannya akan sangat baik misalkan gitu ya. Jadi kasih value lain gitu ya. Karena nggak melulu di industri red ocean harus perang harga gitu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Coach, dari Kak Kezin. Coach Ican, izin pertama bertanya nih, bagaimana sih cara untuk membuat konten yang menarik, yang unik, out of the box, tapi itu tetap mengikuti tren buat konten kreator yang masih pemula? Oke, nah ini sebenarnya saya yakin semua konten creator atau pelaku sosial media itu sebenarnya udah tahu jawabannya, cuma tinggal masalah eksekusi aja kalau menurut saya. Nah, ada istilah kalau di dunia marketing tuh guerrilla marketing gitu ya, atau tren marketing yang bisa menarik perhatian gitu. Yang menarik perhatian, yang dimana memang cara-cara lama ya, yang baku terkait iklan itu kan udah ditinggalin ya. Sekarang sosial media tuh udah banyak banget para content creator tuh bikin iklan tuh kreatif banget, yang kita sampai nggak sadar kalau ternyata tuh iklan gitu. Tapi kita kayak ngikutin drama-dramanya dan sebagainya yang bisa benar-benar menarik perhatian gitu ya, yang smooth banget, halus banget, padahal itu sebenarnya iklan, tapi kita enjoy gitu, kita nikmatin gitu. Nah, bisa menarik perhatian kita, itu yang paling penting gitu. Ya, jadi belajar itu cara tadi yang gue rela tadi, yang bisa menarik perhatian, tapi nggak sifatnya tuh nggak hard selling. Nggak hard selling tuh artinya nggak nge-push orang untuk langsung beriklan, tapi dibumbui misalkan dengan cerita ya, drama-drama komedi biasanya gitu kan. Ya dengan inilah, dengan packaging ya, dengan packaging yang menarik gitu ya, yang dimana pastinya kalau memang orang suka, ya nanti kontennya juga akan ini ya, akan diminati sama algoritma ya, jadi FYP gitu ya. Ya pasti itu proses sih, proses dari sisi eksekusi gitu. Jadi memang harus di riset juga, dan saling ini ya. Kalau saya sih ngeliatnya kalau dunia konten tuh udah saling ATM gitu, amati tiru modifikasi gitu ya. Jadi dalam konten kita juga sering lihat lah, oh ini kayak kontennya kok mirip sama yang si content creator A, content creator B gitu ya. Nah, tinggal gimana caranya kita modifikasinya aja ya, modifikasi supaya sesuai dengan target segmen kita, dan ujung-ujungnya menarik perhatian orang, dan bisa converting ke sales, itu sangat bagus gitu. Gitu sih. Oke, karena tadi pertanyaan terakhir, sebelum penutupan nih dari Coach Ican, mungkin ada kata-kata terakhir nih yang mungkin disampaikan buat Sobat Ilmu. Oke, kalau dari saya pastinya 2024 ini adalah tahun politik, ya kan? Kita akan mendapati pemimpin baru. Berarti ada ketidakpastian di sini. Kalau di dunia bisnis tadi mungkin saya tambahin ya, yang berhubungan dengan tahun politik itu juga akan diunggulin ya, kayak percetakan ya, mungkin tadi tambahin ya. Yang pasti kalau kita ngomong soal tenaga kerja atau jumlah pengangguran nih tadi ya, jumlah pengangguran kan makin tinggi ya.
angka pengangguran, terus kemudian juga dari sisi jumlah pengusahanya juga dibandingkan dengan angkatan kerja kita juga masih sedikit gitu ya. Penyerapannya masih belum banyak gitu. Jadi tetapi di satu sisi jadi pebisnis itu nggak mudah. Jadi pebisnis itu butuh skill, butuh keahlian dan butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh wisdom, butuh kebijaksanaan kita gitu. Jadi mau nggak mau harus terus mau cari ilmu gitu ya, harus terus mau upgrade diri ya, termasuk pebisnis lama ya, kayak misalkan saya sih hitungannya masih belum lama lah, masih 5 tahun gitu ya, tetapi harus terus mau upgrade diri juga gitu, karena tantangannya selalu nambah terus gitu ya. Nah, kalau misalkan yang masih muda-muda, paling saran saya selain tadi terus cari ilmu ya, cari partner yang bisa melengkapin gitu ya, itu penting ya. Dan senantiasa memaknai bisnis itu sebagai sebagai tempat untuk kitanya bertumbuh gitu. Karena tanpa kita sadari kalau kita memutuskan jadi pebisnis, itu udah otomatis pasti kita jadi pembelajar seumur hidup. Nah, itu dia. Gitu. Sangat luar biasa ya Coach Chan. Terima kasih untuk sharing hari ini. Cerita sama Sama-sama, cari ilmu. thank you. Thank you banget Sobat Ilmu, Sobat Prakerja, thank you Mbak Nadia. Oke, untuk Coach Chan. Ya, terima kasih ya Coach. Thank you, Assalamualaikum, thank you. Salam. Oke, Sobat Ilmu, untuk informasi untuk kalian ya, jadi Cari Ilmu itu ada program yang namanya Cari Ilmu Academy nih, di mana ini akan sangat membantu kalian dalam mempersiapkan dunia kerja. Apalagi nanti kayak, kalau aku mau digital marketing, kayak gimana ya, bisa nggak ya? Gitu. Nah, bisa ikut di Cari Ilmu Academy ya, karena banyak banget benefit. Untuk yang biar nggak ketinggalan, bisa follow di Instagram kita di @cariilmu.co.id. Dan juga mengenai Prakerja 2024, Sobat Prakerja atau Sobat Ilmu nih, biar nggak ketinggalan bisa langsung join di link WhatsApp kita ya yang udah aku semakin ya. Untuk itu terima kasih Sobat Ilmu yang sudah mengikuti 1 jam ini. Tenang aja, besok-besok kita masih ada jadwal sikat, jadi langsung aja di follow dan pantengin. Karena materi-materi semakin hari semakin seru. Oke? Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah Sobat Ilmu!